Pemirsa, suku bunga acuan di sejumlah negara mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya inflasi. Hal ini tentunya berdampak terhadap tingginya suku bunga di sektor perumahan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masyarakat akan sulit untuk membeli hunian seperti rumah dan lain sebagainya. Lantas benarkah demikian? Simak liputan kali ini bersama dengan saya Bunga Cinka dan juru kamera Terry Vansdiba. Bank Indonesia telah mengakui adanya peningkatan inflasi yang tengah terjadi di berbagai negara di dunia. BI bahkan menyatakan adanya kemungkinan untuk menaikkan suku bunga jika inflasi inti mulai meningkat. Pengetatan kebijakan moneter yang cukup agresif untuk memperketat kondisi keuangan global telah dilakukan oleh beberapa negara maju ekonomi untuk mengatasi inflasi. Amerika Serikat contohnya, inflasi di negeri Paman Sam tersebut kembali melesat, mencapai 9,1% secara tahunan. Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Meningkatnya inflasi akan berdampak pada masyarakat yang semakin sulit untuk membeli rumah. Pasalnya, tingginya inflasi akan direspon Bank Sentral dengan menaikkan suku bunga yang berimplikasi pada kenaikan biaya kredit. Mortgage time-nya itu 15 tahun. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Memang untuk mendapatkan hunian di kawasan DKI Jakarta ini memerlukan effort yang cukup lebih. Pasalnya, harga-harga rumah di kawasan DKI Jakarta ini rata-rata sudah di atas 1,5 miliar rupiah. Contohnya saja untuk di Jakarta Selatan, jika ingin mendapatkan rumah seluas 120 meter persegi, ini dibanderol dengan harga 1,8 miliar rupiah. Itu pun di pinggirannya. Karena tergantung kawasan, kalau kita cari di kawasan Kemang, Menteng, atau Pondok Indah ini paling murah seharga 20 miliar rupiah. Bahkan ada yang mencapai 50 hingga 98 miliar rupiah. Di Jakarta Barat bisa sih untuk mendapatkan rumah seharga 400 juta rupiah, tetapi hanya seluas 30 meter persegi dan jalanannya pun relatif sempit. Bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kalau dilalui oleh kendaraan roda 2, kalau papasan harus ada salah satu yang mengalah. Nah, jadi sama rata-ratanya 1,5 M hingga 2,5 miliar rupiah untuk mendapatkan hunian di kawasan Jakarta Barat. Kalau kita bergeser ke Jakarta Pusat, ini untuk kawasan Menteng paling murah seharga 2,5 miliar rupiah. Sama dengan Jakarta Utara dan Jakarta Timur, ini rata-rata sudah dibanderol seharga 1,5 miliar rupiah ke atas. Maka dari itu masyarakat tidak punya pilihan lain, meskipun bekerja di Jakarta, tetapi mencari huniannya di pinggiran Jakarta seperti Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Cibubur, Cimanggis, dan daerah-daerah lainnya. Karena di sana harga-harga rumah masih bisa didapatkan lah di bawah 500 juta dengan luas tanah 76 meter persegi. Tapi akhirnya harus menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan mencapai puluhan kilometer dari rumah ke tempat bekerja. Tim Liputan CNBC mencari perumahan di pinggiran Jakarta. Kami mencoba menyambangi kawasan Cilengsi dan Jonggol. Rata-rata cicilan per bulan sebesar 1,3 juta hingga 1,5 juta per bulan, dengan jangka waktu 10 hingga 15 tahun, dan DP sekitar 20 jutaan. Kurang lebih ya 22 kilo ya, lumayan ya, karena kita ngambil rumah yang agak di pinggir biar cicilannya lebih ringan seperti itu. Kalau daerah kota pasti udah jelas lebih mahal. Kalau suami kerjanya di Tangerang, Mbak, sekitar lebih dari 400 km kayak Mbak. Lagi juga suami pulangnya jarang, Mbak, soalnya kan jauh juga ya. Mau ngambil perumahan di Jakarta juga kan harganya juga lumayan banget, Mbak. Saya udah sekitar kurang lebih 1 tahun di sini. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya udah bisa untuk
Di tengah pandemi kayak gini kan untuk finansial agak berat. Nah, Masyarakat yang tinggal di pinggiran Jakarta ini setiap harinya harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer untuk sampai ke tempat kerja hingga kembali pulang ke rumah. Rumah adalah kebutuhan primer. Apalagi Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang dimana artinya masyarakat dengan usia produktif ini menjadi lebih banyak dibandingkan dengan usia-usia yang lainnya. Dan tentunya kita membutuhkan hunian. Tetapi kalau kita membeli hunian di pinggiran Jakarta, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah transportasi umum dan juga infrastrukturnya. Apakah sudah mampu menjangkau ke sana? Karena kalau memakai kendaraan pribadi, selain lelah untuk menempuh puluhan kilometer per harinya, pun berat di ongkos. Tim Liputan CNBC Indonesia.